Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Nggak usah lirik, entar jatuh hati, repot. Onti cantik, pekik Ashadifa saat pintu apartemen Mentari terbuka. Loh, mata Mentari mengerjap kaget melihat keberadaan 4 orang itu. Jeanara yang tahu Mentari terkejut melihat bukan hanya dirinya saja yang datang. Pun lantas terkekeh geli. Surprise cuy, nggak asik kalau merayakan sesuatu cuma berdua aja. Jadi, ya gitu deh. Apalagi si bocah ini udah kangen banget sama kamu, ujar Jeanara menjelaskan. Mentari pun tersenyum lebar lalu merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Ashadifa. Hai cantik, sapa Mentari pada Ashadifa. Yuk mas, Jerva, Jea, silahkan masuk. Maaf, masih berantakan, ujar Mentari seraya mempersilahkan para tamunya masuk ke dalam. Abdi tersenyum maklum, sedangkan Jervario hanya memasang wajah datar bak triplek di laminating. Udah datar, tambah datar dan kaku. Berantakan dari mana? Rapi dan bersih gini kok. Sanggah Jeanara saat melihat ke dalam apartemen Mentari. Mentari hanya tersenyum tipis. Jea, ajak Mas Abdi sama Jerva langsung makan malam aja. Soalnya semuanya udah siap, entar keburu dingin. Tukas Mentari pada Jeanara yang disambut Jeanara dengan acungan jempolnya. Asa mau makan? Tanya Mentari pada Asa. Mau, Onti masak apa? Tanya Ashadifa yang masih berada di dalam gendongan Mentari. Jervario hanya memandangi keduanya dengan tatapan yang tak terbaca. Ada opor ayam, ada tempe bacem, ada capcay, udang crispy, sama telur balado. Asa suka makan pedas? Asa menggeleng. Asa nggak suka makan pedas Onti, tapi Asa suka makan udang sama tempe bacem. Sahut Asa dengan semangat membuat Mentari terkekeh gemas lalu ia menciumi pipi Asa dengan ceria. Kemudian mereka pun segera duduk di meja makan berbentuk bundar milik Mentari. Abdi dan Jeanara duduk bersisian, disusul Asa, Mentari, dan Jervario. Cie, Asa seneng nih ye bisa ketemu Onti Riri. Goda Jeanara. Iya dong, Onti Riri kan baik dan cantik, Asa suka. Celetuknya membuat Mentari, Jeanara, dan Abdi terkekeh. Kode tuh, Jer. Celetuk Abdi membuat mata Jervario mendelik tajam. Mas Abdi benar, Tuhfa, aku sih oke aja. Timpal Jeanara membuat mata Jervario melotot tajam. Sedangkan Mentari menautkan kedua alisnya. Tidak paham dengan apa yang diperbincangkan suami istri tersebut. Kalian ngomongin apa sih? Tanya Mentari bingung. Ngomongin, oh, lu apaan sih, Fa? Sakit tahu. Mas, lihat tuh, Jerva nakal, pakai injek kaki Jea. Adu Jeanara pada Abdi sambil merengek membuat Mentari terkekeh geli melihatnya. Emang Mas harus ngapain? Tanya Abdi bingung.
Nggak peka, marahin Kek. Ya udah, nanti Mas laporin sama Mama aja, kan yang paling ditakuti Jerva itu Mama. Sahut Abdi membuat mata Jervario kian melotot. Udah kapan kita mulai makannya kalau bercanda terus? Yuk Mas, Jerva, kita makan. Maaf kalau masakannya kurang enak atau kurang berselera. Tari nggak terlalu pintar masak soalnya, ujar Mentari merendah. Oh iya, tapi kayaknya masakan ini lezat semua. Aromanya juga, iya kan, Jer? Celetuk Abdi sambil mengerlingkan sebelah matanya pada Jervario. Jervario hanya mendengus karena iparnya itu sepertinya senang sekali menggodanya. Lalu Jeanara membantu mengambilkan nasi dan lauk pauk untuk Abdi. Sedangkan Mentari membantu mengambilkan untuk Jervario dan Asa. Sini Jer, aku bantu, ujar Mentari yang langsung mengambilkan nasi untuk Jervario. Kamu mau lauk apa? Tanya Mentari setelah mengisi piring Jervario dengan nasi. Sedangkan Asa sudah lebih dahulu makan. Apa aja, aku nggak pilih makanan kok. Sahut Jervario sambil melirik betapa cekatannya Mentari melayaninya. Aku yakin, si kutu kupret itu pasti bakal nyesel banget kehilangan kamu, Ri. Celetuk Jeanara tiba-tiba. Apa sih kurangnya kamu? Cuma karena belum hamil aja dipermasalahkan. Kalau emang itu jadi masalah kan seharusnya dibicarakan baik-baik. Dasar keluarganya aja yang gak tahu terima kasih. Imbunnya lagi yang dibenarkan Abdi dan Jervario dalam hati. Udah Jea, gak usah bahas mereka. Bikin mood gue hilang aja entar. Sahut Mentari yang kini justru sibuk mengawasi Asa makan. Gimana Sa, enak makanannya? Enak Onti, besok, Asa boleh makan di sini lagi? Celetuk Asa membuat keempat orang dewasa di sana terkejut. CK, kode keras. Seloroh Abdi membuat Jervario refleks menendang tulang kering Abdi. Sehingga Abdi yang sedang minum seketika tersedak. Sialan lu, Jer. Umpat Abdi, Mas. Sergah Jeanara dengan mata melotot. Sementara itu, keluarga Sandi baru saja selesai makan malam. Kini mereka sudah pulang dan berbincang mengenai kehamilan Erna. Berbanding terbalik dengan Sandi yang terus melamun. Kak, udah gajian kan? Jatah aku mana? Celetuk Septi tiba membuat Sandi segera menoleh. Iya, San, jatah Mama juga mana? Mama mau bayar arisan nih lusa. Timpal rohani membuat Sandi gelagapan. Kamu kenapa? Gaji kamu, nggak kamu transfer ke tarikan? Sungut rohani Was Sandi masih mengirimi Mentari uang. Nggak, Ma, Tari malah udah menutup akun bank yang biasa Sandi kirimin duit. Hah, serius, sok banget dia. Tapi baguslah, dia udah nggak berhak lagi juga kan kalau sebentar lagi cerai. Jadi buat apa juga kirimin dia duit? Ya udah, jatah Mama dan Septi mana? Sebentar lagi Mama mau pulang, buruan ambilin sekarang. Tukas rohani tak sabaran. Pun Erna matanya sudah berbinar saat tahu suaminya gajian.
Sandi pun langsung berdiri dan mengambilkan uang untuk ibu dan adiknya. Ini buat mama dan ini buat kamu Sep, sama Tian. Dan ini, buat kamu. Nah, tukas Sandi membuat ketiga orang itu terkejut. 500.000, apa? Apaan ini, San? Mana cukup uang segini? Buat makan sehari, hari, buat bayar arisan juga. Protes Rohani. Iya kak, masa aku 500.000? Mbak Tari aja biasanya kasih aku 1.500.000 loh. Tian juga, itu belum termasuk duit SKS dan lain-lain. Protes Septi bersungut-sungut. Mas, kok cuma 1 juta sih? Ini duit apa? Duit jajan aku atau duit buat belanja? Tanya Erna. Itu buat belanja. Maaf, aku nggak bisa kasih lebih soalnya kan jabatan aku diturunin. Otomatis gaji aku lebih kecil. Bonus juga hangus jadi aku nggak bisa kasih lebih. Sandi minta, mulai sekarang kalian belajar berhemat. Kalau begitu, Sandi mau tidur dulu. Permisi. Pungkas Sandi membuat ketiga perempuan itu membulatkan matanya. Hah, yang benar aja, 500.000, gimana mama mau bayar arisan? Septi juga, mana cukup buat 1 bulan. Yang 1.500.000 aja Septi pasan, apalagi cuma segini. Oh ya, Mbak Erna kan manajer. Mbak Erna mau kan tambahin sisanya? Kan kami udah bantu Mbak biar bisa nikah sama Kak Sandi. Ah, kamu benar Sep. Gimana nak? Kamu mau kan tambahin duit Mama dan Septi? Kami kan sekarang udah jadi keluarga kamu. Artinya kami pun udah jadi tanggung jawab kamu. Timpal Rohani. Sontak saja Erna membulatkan matanya. Kemudian ia menggeleng dengan cepat. Sorry, Sep, Erna nggak bisa. Erna juga banyak keperluan. Erna mau ngumpulin juga buat kebutuhan bayi Erna dan biaya persalinan. Tolak Erna cepat. Kemudian ia segera berdiri dan beranjak menjauh dari mertua dan iparnya itu. Enak aja, gue yang capek kerja, mereka yang mau nikmatin. Ah, sial, kok gini sih? 1 juta, cukup kemana? Buat beli skincare aja nggak cukup, untung aja ada. Monolog Erna kemudian tersenyum sebelum masuk ke dalam kamar, meninggalkan Rohani dan Septi yang mengumpat karena kesal. Erna, ayo buruan bangun, udah siang. Erna, teriak Sandi sambil berlari pontang-panting menuju kamar mandi. Erna yang merasa terganggu lantas membuka matanya. Matanya terbelalak sempurna. Saat melihat cahaya matahari telah begitu menantang dari celah gorden kamarnya. Atau lebih tepatnya kamar mentari dulu. Erna pun segera meraih ponselnya untuk melihat jam. Kian terbelalaklah matanya saat melihat ternyata sudah jam 7.16. Mampus, lagi telat. Umpatnya yang kemudian bergegas menuju kamar mandi. Tapi ternyata kamar mandi dikunci dari dalam membuat Erna memekik kesal. Mas, buka pintunya buruan, aku telat, cepetan, pekik Erna sambil menggedor pintu kamar mandi. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka, menampilkan tubuh polos Sandi yang tengah dipenuhi sabun. Tak peduli pada penampilan suaminya,
Erna justru langsung menuju wastafel. Kemudian segera mencuci muka dan menggosok gigi, membuat Sandi membulatkan matanya. "Kamu nggak mandi dulu?" tanya Sandi melotot. "Nggak ada waktu, aku udah telat," sahut Erna cepat membuat Sandi geleng-geleng kepala. Kini keduanya telah bersiap. Saat setibanya di dapur, Sandi hanya bisa menghela nafasnya. Lagi tak ada sarapan ataupun minuman yang terhidang di atas meja. "Kamu nggak bisa apa sesekali bangun lebih awal terus buatin aku sarapan? Minimal nasi goreng sama kopi, nggak perlu yang ribet-ribet." Tukas Sandi kesal. Ia sedang benar lapar, tapi tak ada makanan sama sekali. "Aku nggak bisa masak, kenapa?" sinis Erna membuat mata Sandi melotot. "Jadi yang waktu itu kamu bawa?" Ingatan Sandi terbawa ke beberapa kali Erna membawakannya makan siang ke kantor. Lalu saat makan malam tempo hari di mana Erna membawakannya steak daging. Apakah semua itu kebohongannya belaka? Itu maaf mas, aku duluan ya," ujar Erna mencoba menghindari cecaran Sandi. Ia yakin, bila ia tidak segera pergi, maka amarah Sandi akan meledak. Sial. Umpat Sandi kesal. Ia benar kesal karena merasa ditipu mentah oleh Erna. Sandi terduduk lemas di kursinya. Teringat kembali masa Mentari masih berada di rumah itu. Meja makan dan kulkasnya nyaris tak pernah kosong. Sarapan selalu tersedia. Kalau perutnya tiba lapar entah itu tengah malam pun. Selalu tersedia makanan buatan Mentari di meja makan ataupun kulkas. Entah itu bolu, kue, kalaupun tak ada, bila Sandi sekali saja berkata lapar, maka Mentari dengan sigap akan membuatkannya sesuatu. Tak pernah ada istilah kelaparan dalam kamus Sandi. Sebab Mentari selalu memenuhi dan melayani kebutuhannya dengan sebaik mungkin. "Tari, kamu di mana? Mas kangen kamu, sayang. Mas kangen masakanmu. Kenapa kamu egois banget sih, sayang? Kamu kan tahu, aku tuh cinta banget sama kamu, tapi kok kamu malah milih ninggalin aku? Coba aja kamu sabar. Aku pastiin saat bayi itu lahir, aku akan membuang Erna dan menjadikanmu ibu dari bayi tersebut. Aku hanya butuh bayi itu, bukan perempuan itu. Aku mohon, sayang, kembalilah." Lirih Sandi masih dengan keegoisannya. Tiba Sandi teringat kalau hari ini adalah hari persidangan pertamanya. "Aku akan membuat Tari membatalkan gugatan cerai itu. Ya, aku akan datang ke persidangan dan meminta Tari membatalkan gugatan itu. Aku yakin, dia pasti mau," pungkas Sandi dengan penuh keyakinan. Terlambat lagi, cibir Agung mantan bawahannya yang kini telah berganti posisi menjadi atasannya. Sandi memutar bola matanya jengah. "Kenapa?" "Ingat San, kamu itu sekarang bawahan saya, jadi bersikaplah sopan," tegas Agung dengan tatapan mengintimidasi. Bukannya meminta maaf, Sandi justru segera membalikkan badannya menjauhi Agung.
dan duduk di kursi yang dahulu diduduki Agung. Jangan salahkan saya kalau suatu hari nanti kamu dipecat secara tidak hormat dari sini. Bila sikap kamu terus semaunya seperti itu, ucap Agung penuh ketegasan yang malah dibalas dengan sikap acuh tak acuh oleh Sandi. Hari sudah pukul 1 siang. Menurut surat panggilan dari pengadilan, sidang gugatan perceraian Mentari padanya akan dimulai pukul 2 siang. Sandi pun bergegas menuju ruangan Agung untuk meminta izin keluar kantor selama 2 jam ke depan. Ia sebenarnya enggan menemui Agung, tapi demi Mentari ia rela menanggalkan gengsi dan harga dirinya. Tapi Agung justru tidak memberikannya izin sama sekali. Kau pikir perusahaan ini punya nenek moyangmu, hah? Jadi kau seenaknya datang terlambat, kemudian izin meninggalkan kantor dengan alasan tak jelas seperti itu. Hardik Agung membuat Sandi tercengang sebab biasanya dialah yang bersikap seperti itu. Tapi kini justru sebaliknya, ia yang dihardik oleh Agung. Aku mohon Gung, ini demi masa depan hidupku. Aku harus segera pergi sekarang juga. Melas Sandi, sekali kataku tidak, tetap tidak. Jawab Agung tegas, segera kembali ke mejamu. Titah Agung, bukannya menurut perintah atasannya, Sandi justru menggebrak meja dengan kasar. Belagu amat lu, hah? Baru juga menjadi manajer berapa hari udah belagu? Brengsek, Sandi benar kesal. Kemudian ia pun segera meninggalkan ruangan Agung. Dan kembali ke mejanya dengan mulut yang sibuk menggerutu kesal. Sialan kau Agung. Bagaimana ini? Bagaimana bila Tari benar menceraikanku? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Tari akan selalu dan selamanya jadi istriku. Gumam Sandi sambil memandang layar ponselnya yang menampilkan foto Mentari. Sementara itu, di ruang sidang, Mentari tersenyum girang sebab Sandi tidak datang ke persidangan. Sidang akan dilanjutkan bulan depan dengan agenda mediasi. Bila terus begini, maka keputusan Verstek bisa segera diambil. Mentari hanya berharap Sandi tidak berulah lagi, sehingga ia bisa segera berpisah dengan Sandi tanpa drama apapun. Dengan wajah girang, Mentari meninggalkan ruang persidangan. Seolah ia sudah menantikan momen perceraiannya dengan sukacita. Kemudian ia pun segera masuk ke dalam mobil dan melajukannya meninggalkan gedung pengadilan agama. Saat sedang berada di lampu merah, tiba-tiba ponselnya berdering dengan nyaring. Saat dilihatnya, ternyata panggilan itu berasal dari Jervario. Tumben nih orang pakai telepon segala. Angkat nggak ya? Mentari tampak berpikir, apalagi traffic light sebentar lagi akan berubah menjadi kuning. Ia lantas menyambungkan ponselnya dengan earphone dan memasangnya di telinga. Kemudian barulah ia mengangkat panggilan itu. Halo, Assalamualaikum, ucap Mentari yang langsung disambut dengan salam oleh Jervario. Waalaikumsalam, ada apa, Jer? Tumben telepon, apakah? Jea sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ia mengalami pendarahan dan kontraksi. Ujar Jervario memotong kata-kata Mentari.
Sontak saja apa yang Jervario katakan membuat Mentari tersentak hingga menegang. Jadi bagaimana keadaan, Jea? Jea dibawa ke rumah sakit mana? Tanya Mentari panik. Aku belum tahu keadaan pastinya. Tadi Mama cuma ngabarin itu. Rumah sakit Cinta Medika. Aku tutup sekarang. Tut. Astaga, triplek dilaminating. Sopan sedikit kenapa? Masa nutup telepon kayak gitu? Nggak ada sopan. Sopannya sama sekali. Omel Mentari yang sudah kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Ya Allah, semoga keadaan Jia baik-baik aja. Semoga baik ibu maupun calon buah hatinya sehat tanpa satu kekurangan apapun. Gumam Mentari yang khawatir dengan kondisi sahabatnya itu. Lamborghini Veneno Mentari yang masuk ke gerbang rumah sakit. Sontak saja mengundang tatapan kagum banyak orang. Apalagi saat sosok cantik Mentari turun. Menggunakan heels yang terlihat begitu cantik di kakinya. Dan dress sebatas lutut berwarna navy menampilkan kesan berkelas dan anggun pada sosok Mentari. Mereka sampai ada yang diam mengambil foto Mentari, yang baru saja turun dari dalam mobil dengan sunglasses. Yang setia menangkring di atas hidungnya yang bangir. Mentari melepaskan kacamatanya. Kemudian matanya mengedar ke sekeliling dengan dahi yang berkerut. Saat menyadari ia telah jadi bahan perhatian orang-orang. Mungkin mereka pikir Mentari adalah seorang artis atau putri dari konglomerat. Tanpa mereka tahu, Mentari justru orang biasa, yang berhasil mendulang rupiah dengan modal penghasilannya selama menjadi TKW. Dirinya boleh sebatang kara di dunia, tapi ia tak boleh menyerah untuk meraih kebahagiaannya. Meski saat ini ia sedang jatuh dan terluka karena pengkhianatan, tapi bukan berarti Mentari akan terus meratap kecewa. Biarlah kekecewaan itu ia jadikan cambuk untuk meraih kebahagiaan sejatinya. Mentari takkan trauma untuk kembali menjalin hubungan. Tapi bukan berarti ia akan memilih sembarangan. Tidak seperti sebelumnya. Ia menikah dengan seseorang yang keluarganya tidak bisa menerimanya sepenuh hati. Maka kali ini ia akan memastikan keluarganya dahulu mau menerima dirinya atau tidak. Apalagi dengan kemungkinan ia yang tak bisa memberikan keturunan. Ya, setelah mengetahui Erna hamil anak Sandi. Ia mulai berpikir, jangan hasil pemeriksaan itu tertukar dengan milik orang lain. Jadi, bila ia kembali menjalin hubungan, ia terlebih dahulu akan memastikan dua hal. Yaitu maukah calonnya nanti menerimanya. Bila ia memang benar tidak bisa memberikan keturunan. Dan apakah keluarganya mau menerima dirinya dengan tulus menjadi anggota keluarga mereka? Mentari tidak memusingkan masalah harta. Toh apa yang ia miliki lebih dari cukup. Uang bisa dicari, tapi kesetiaan dan ketulusan, hal itu tentu menjadi dasar. Sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mentari akan memastikan kedua hal tersebut terlebih dahulu. Setibanya Mentari di lobi rumah sakit. Mentari mengambil ponselnya hendak menghubungi Jervario untuk menanyakan di mana keberadaan sang sahabat, Jeanara.
Tapi belum sempat ia mendial nomor Gervario. Sebuah seruan telah terlebih dahulu menginterupsinya. Riri, panggil seseorang sambil menepuk pundaknya. Mentari pun lantas menoleh dan mengangkat kedua alisnya ke atas. Baru aja mau telepon nanyain kamar Jea. Tapi kok kamu di sini? Jea sama siapa dan di mana? Cecar Mentari sambil mencoba mensejajari langkah panjang Gervario. Tapi laki itu hanya menoleh singkat tanpa menjawab pertanyaan Mentari. Membuat calon janda itu memberengut kesal. Sebal pertanyaannya tidak dijawab. Mentari lantas mengangkat tas tangannya dan memukulkannya di pundak Gervario. Aduh! Desis Gervario lalu ia segera menoleh ke arah wanita yang jaraknya sekitar 3 langkah di belakangnya. Kenapa? Tanyanya tak merasa bersalah. Ceka, orang nanya tapi nggak dijawab malah tanya kenapa? Nyebelin banget sih jadi cowok. Mana jalan kamu cepet banget. Nggak tahu apa aku itu pakai high heels. Kali aku sakit tahu jalan cepat kayak gitu. Koma. Mentari menghentakkan kakinya sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Hal tersebut justru tanpa sadar memancing sebuah senyuman di salah satu sudut bibir Gervario. Lalu Gervario mendekati Mentari dan berjongkok di hadapannya membuat Mentari menjengit kaget. Mau apa kamu? Tanya Mentari panik. Katanya kaki kamu sakit, coba saya lihat. Tukasnya yang kemudian tanpa permisi langsung menarik kaki Mentari dan memutarnya sedikit untuk melihat tumitnya yang memang tampak memerah. Mau saya gendong, tumit kamu merah kalau terus dipaksa jalan takutnya lecet. Ucapnya membuat Mentari membulatkan matanya. Nggak perlu, makasih. Aku masih bisa jalan kok. Hehehe. Tolak Mentari. Tumitnya hanya merahkan, bukan bengkak sampai tidak bisa berjalan. Malu dong kalau dilihat orang. Apalagi statusnya masih istri orang. Ia tetap harus menjaga marwah dirinya sebagai seorang perempuan dong. Tapi nanti kaki kamu makin sakit. Gervario kuekeh ingin menggendong Mentari. Kaki aku cuma merah, belum lecet apalagi bengkak. Udah ya Jer, aku masih bisa jalan kok asal kamu jangan terlalu cepat gitu. Nggak nyadar apa, kaki kamu itu panjang. Jadi sekali langkah sama dengan 2-3 kali langkah aku. Atau kalau kamu mau cepat, silakan Gih. Kasih tahu aja di lantai berapa dan ruang apa Jea berada sekarang. Tukas Mentari memilih jalan tengah. Ya udah, kita bareng aja, saya nggak akan jalan cepat lagi. Pungkas Gervario mengalah membuat Mentari terperangah. Kini Mentari dan Gervario sudah berada di dalam lift yang akan mengantarkan mereka ke lantai tempat Jeanara berada. Sesekali Mentari melirik Gervario yang bersandar dengan tenang. Kedua tangannya berada di saku celana membuat auranya memancar indah. Nggak usah lirik, entar jatuh hati, repot. Bibir Gervario membuat Mentari terbelalak kemudian mendengkus. Astaga, ternyata kamu narsis juga ya?
Siapa juga yang bakal jatuh hati sama triplek dilaminating kayak kamu? Cibir Mentari dengan kedua tangan bersedekap di depan dada. Triplek dilaminating? Beo Jervario tak mengerti. Mentari mengangguk cepat. Ya, kamu itu cocoknya dipanggil triplek dilaminating. Udah kaku, datar, sekarang sok cool lagi. CK, baru ini aku ketemu laki modelan kamu kayak gini. Mana mungkin aku jatuh hati dengan cowok modelan kayak kamu gini, nggak ada manisnya. Imbuh Mentari dibalas delikan tajam oleh Jervario. Jervario lalu meringsek maju mendekati Mentari membuat calon janda itu mundur selangkah. Tapi sorot matanya tetap menantang, enggan diintimidasi. Bagaimana kalau saya bisa membuat kamu jatuh hati? Jervario memiringkan kepalanya membuat semburat merah di pipi Mentari. Cih, pede, mana mungkin itu terjadi? Kamu emang tampan, tapi kakunya nggak ketulungan. Bisa mati jenuh aku kalau jadi pasangan kamu. Oh ya. Sahut Mentari cepat dengan sorot mata menantang. Jervario manggut. Kamu belum tahu saya yang sebenarnya. Kalau kamu tahu, saya yakin, kamu pasti akan segera jatuh hati. Tukasnya pelan seraya berbisik di depan wajah Mentari, yang jaraknya bahkan hanya beberapa sentimeter saja. Masa, kita sudah sampai, ayo keluar. Potong Jervario cepat membuat Mentari menghentakkan kakinya, karena belum sempat ia menjawab. Jervario justru telah lebih dahulu keluar dari dalam kotak besi tersebut. Dasar triplek dilaminating nyebelin. Desis Mentari kesal. Nggak usah jalan pakai ngehentak gitu. Nanti kaki kamu makin sakit terus benar lecet dan bengkak. Atau itu memang tujuan kamu biar saya gendong? Seloroh Jervario yang membuat Mentari membulatkan matanya. Astaga, Jea, saudara kamu kok gini amat sih? Narsisnya akut banget. Desah Mentari membuat Jervario yang berjalan di depannya diam tersenyum tipis. Capek banget, Masa pulang kuliah aku disuruh bersih rumah Kak Sandi sih? Enak bener sih Erna, kerjanya tinggal ongkang kaki aja. Gerutu Septi seraya merebahkan tubuhnya di sandaran sofa dengan sebelah tangan menutupi matanya. Kakak ipar kesayangan lu tuh, jadi terima aja risikonya, cibir Septian yang baru saja masuk ke dalam rumah Sandi. Ia ke sana karena ingin meminta uang SPP sekolahnya. Mulut lu ya, belum pernah kena bogem mentah, hah? Bentak Septi. Ia sedang benar kesal. Ia sudah kelelahan tapi Septian masih saja mengejeknya. Bersambung.